Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama banget nih kita nih nggak in-frame langsung sama makanya biasanya kalian kalau lihat konten-konten kita dubbing ya kan. Karena akhir-akhir ini nih tim kita ada yang kerja lain gitu kan, terus juga ada yang lagi ngatur bab gitu kan. Nah, kali ini kita ngobrol sama kalian karena ada unit spesial yang mau kita review dari hasil berburuan kita. Mobil apa? Kalian bisa lihat di belakang nih mobilnya, ya kan? Ini mobil yang kembarannya udah pernah kita review ya. Kalian bisa lihat di pojok sini. Jadi mobil ini adalah Avanza G 2010. Oke, jadi mobil ini kita dapatkan dari hasil berburuan kita yang banyak banget ya. Buat nyari yang speknya sempurna kayak gini, ini bisa dibilang nih sempurna. Bukan bisa dibilang ya, Mak, tapi ini emang kita unit dapat sempurna dan udah ke yang ke-9, Wali Songo. Jadi kalau kalian lihat kita berburuan Frit itu 8, ini yang ke-9. Nah, kita dapetin ini terima kasih dulu buat Bekas Garage. Bener kan ya namanya? Oke, terima kasih juga kepada Bekas Auto yang udah menyediakan unit yang benar-benar spesial ini, yang benar-benar sempurna ya, tanpa ada PR. Paling PR-nya cuman ya nyuci mobil, tapi udah dicuci sih, udah dipoles juga sama mereka gitu. Buat Mas Dimas, thank you. Kalian coba lihat, buka-buka dia punya katalog di Instagram ya, geng. Itu bagus-bagus unitnya. Terakhir ada Suzuki Ignis, nggak tahu setelah video ini tayang udah laku belum? Coba kalian tanya deh. Suzuki Ignis Sport body kitnya mantap. Mobil ini itu lahirnya ya, mobil Avanza ini lahirnya tahun 2004 mulai di pasar Indonesia ya. Ada yang modelnya begini. Nah, ini model boleh dibilang facelift yang kedua setelah yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya tuh bumpernya kan flat banget ya. Flat, kalau ini kan udah agak sport gitu kan. Kalau yang masih 2004 dia juga ada generasi banyak ya. Ada Avanza 2004, Avanza 2010 yang faceliftnya kayak gini nih. Ada juga yang Avanza S yang bumper lebih bagus banget, ada body kit. Terus ada All New Avanza, Grid New Avanza, sampai sekarang ada yang modelnya bukan kayak Avanza dulu-dulu lagi, tapi itu lebih bagus, lebih enak dipakai gitu. Nah, ini juga ada dua tipe mesin. Ada yang 1000 cc, ada yang 1300. Kebetulan yang ini yang 1300. Sama kayak Xenia yang udah kita review, ada tadi di pojokan kan kiri. Oke, kita mulai bahas dari bumper dia dulu. Jadi kalau yang 2004, bumpernya itu flat banget, terus juga dia cuma ada fog lamp ininya gede-gede. Tapi kalau yang ini yang facelift yang kedua, dia udah bagus ya, maksudnya nggak kelihatan tua. Kalau kalian mungkin model 2004 tuh pada tahunnya itu termasuknya bagus ya. Kalian pernah nggak sih di jalanan lihat Avanza tapi kayak Innova gitu kan, bentuknya sama kayak itu Innova gitu, ternyata itu tuh Avanza gitu. Gue sih pernah gitu. Nggak tahu kalau kalian ya. Nah, di sini dia juga ada pakai fog lamp yang covernya memang benar sewarna body, tapi ada accent hitamnya juga dari sini. Kalau kita lihat sebarannya Xenia itu kan lebih kecil nih, cuma ini banget. Nah, gede. Ini juga kalau di Xenia ini nggak ada. Ini kisi-kisi angin palsu ya sebenarnya. Bukan yang bolong tapi kelihatannya kayak bolong, sebenarnya sih enggak gitu. Di sini juga untuk grillnya grill atas ini dia juga aksen chrome, tapi aksen chrome bagus menurut gue, karena kalau kita lihat Xenia dia punya aksen chrome tuh yang tempelan doang ya. Kalau ini dia ada sewarna bodinya sama ada chrome-chromanya. Chrome-chromanya ini juga menambah elegan ya, karena nggak full chrome gitu. Coba lihatin gue deh. Terus bagian dalamnya nih, yang ini sama yang ini dia juga ada penutupnya, tapi bukan yang honeycomb, tapi ya menambah bagus lah. Jadi kelihatan berisi gitu bumpernya, dia punya bumper gitu. Nah, untuk lampunya sendiri dia masih pakai bohlam biasa ya. Bohlam biasa, lampu semi juga masih pakai bohlam biasa. Nah, terus ini ada logo Toyota ya, menggambarkan bahwa ini lebih mahal daripada Xenia-nya, daripada Daihatsu-nya.
Terus di sini juga ada wipernya 2. Hah? 2. Wipernya 2. Oke, mesin ini kapasitasnya 1300 cc ya. Kalau di STNK tuh 1200 sekian, tapi ini 1300 cc variannya. Ada juga yang varian 1000 cc. Yang 1000 cc entah mesinnya beda atau enggak, kurang paham, tapi kalau 1000 cc dia punya filter ini agak kecil, agak ke belakang, tapi ini gede. Jadi mesin ini sama kayak variannya yang All New Avanza juga sama. Tipenya sama. Dia yang unit ini pakai transmisi manual, 5 percepatan, 6-nya mundur gitu. Mantap. Oke, kita ke bagian samping nih, geng. Kalau ke bagian samping, dia udah punya spion yang chrome. Jadi kalau di Xenia itu spionnya masih yang sewarna body ya, di sini udah chrome. Kalian bisa ngaca, kalau ngapel kalian bisa ngaca dulu di sini, padahal di sini juga ada kaca. Kita turun ke bawah. Jadi di sini ada aksen yang menarik ya. Kalau yang di Xenia nggak ada, di sini ada, yaitu logo VVTi. Ini bagus banget nih, nambah berisi, jadi nggak kelihatan kosong gitu. Jadi kita ke bagian ban. Di ban ini dia pakai Bridgestone Tekno dengan ukuran 185/70 ring 14. Jadi ini ring 14 yang velgnya bisa dibilang udah agak tua ya, tapi masih masuk lah tahun-tahun 2022. Dengan kayak gini dia juga udah pakai rem cakram, shocknya juga udah pakai yang bukan per daun ya, depan belakang ini bukan per daun, bukan mobil barang soalnya. Emang namanya LMPV multi purpose, tapi ini bukan pakai per daun gitu. Jadi kita bagian ke belakang di sini ada handle yang masih sewarna body, belum ada krum-krumannya. Untuk kaca sendiri udah ada talang kaca film, pakai kaca film 3M yang ada garansinya, ada buku garansinya 3M. Dari sananya kita dapat. Terima kasih sama Om Dimas nih, unitnya benar-benar luar biasa deh. Terus ini ada apa ini namanya? Lupa gua. Daging side skirt ya, side skirt mah yang bawah kan. Ini juga ada nih. Jadi ini juga yoi. Ini juga ada pengamannya nih. Kalau kalian biasanya ada tembok di sini kan, enak. Gak bikin lecet dikit-dikit tuh. Kita bagian belakang. Di belakang juga dia pakai ban Bridgestone Tekno ya. Ini bannya, keempat bannya masih terbilang muda karena masih tahun 2019. Benar-benar unit yang istimewa ya. Masih bisa dipakai jangka panjang gitu. Di sini juga pakai profil ban sama ya, 70 ring 14 juga. Gitu. Kalau kalian lihat dari tadi lihat reviewnya, mulai dari depan sampai samping sini, bodinya benar-benar halus banget, bagus banget. Bagian belakang nih bisa dibilang orang bilang ada banyak krum tuh, bisa ilegal, bisa kelihatan elegan, tapi ada juga yang nggak suka dengan krum-krumnya, ini akhirnya dihapus. Kalau belakang sendiri dia ada aksen krum di sini sama batasan kacanya juga ada aksen krum. Di sini ada spoiler yang ini rigid ya, bukan pasangan bosku, emang dari sananya gitu. Ada yang beberapa yang botak tadinya terus dibeliin ini ya, kayak Xenia yang di rumah tuh. Di sini ada logo Avanza, ada emblem, ada tipenya. Ini tipe G. Kalau tipe S tuh biasanya di sini S, kalau enggak 15S, karena dia mesinnya 1500 cc gitu. Terus di sini juga kita ke bawah. Di sini ada bumper yang uniknya adalah di sini sensor parkir dia udah ada di bumpernya ya. Jadi nggak yang harus ngebolong body. Ini add-on yang bagus. Di sini juga ada, kalau bisa bilang apa ya, terang, lapisan terangnya ini juga original Avanza. Biasanya juga beberapa ada yang udah kusem, ada yang udah lecet-lecet karena bawa barang gitu. Nah, cara bukanya ini harus dari depan. Jadi mungkin kita next ke samping dulu. Oke, kita udah di bagian samping. Ini sebenarnya sama aja ya, sama di bagian sebelah kanan. Cuman unit ini kita dapatkan ini benar-benar spesial. Kenapa? Karena memang dari baru mobil ini nggak pernah balik nama. Cuman ganti plat aja, tapi nggak pernah balik nama. Dan juga nih, ini dari tahun 2010 stiker ini masih utuh dan masih ada. Walaupun udah agak pudar, tapi kelihatan kalau ini belinya emang dari baru gitu. Dan juga service recordnya emang bener-bener. Makasih ya. Siapa namanya tadi? Bekas Auto. Kalian coba cek Instagramnya Bekas Auto tuh. Oke, kita masuk ke bagian interior ya, karena eksterior juga
cuman sedikit aja, yang penting udah jelas kalau unitnya bagus. Emang kita mau saya bagian kita karena juga di luar hujan nih, buat demi kalian nih kita hujan-hujanan gitu karena backlight. Jadi kita masuk ke bagian interior ya. Kalau di bagian interior untuk Avanza sendiri ini kalau bisa bilang jauh banget dari Xenia ya. Jadi dari door trim aja deh. Jadi door trim dia udah pakai, boleh dibilang nih soft touch, tapi ini tuh sebenarnya kain ya, kain. Kalau misalnya di Xenia itu kan dia sama kayak gini nih, ala-ala. Kalau ini tuh bener-bener empuk gitu. Tuh. Dilapisi pakai kain. Untuk selebihnya di sini juga ada cup holder. Buat ini bisa buat naruh dokumen. Hujannya semakin deras, tapi kita lanjut tetap. Terus di sini juga ada central lock yang belum di sini ya central locknya. Jadi di sini cuma ada 4, satu auto, 4 yang untuk bagian belakang. Gitu. Belakang, kanan kiri sama depan kiri. Yang auto cuma di sebelah kanan. Lalu di sini juga ada central locknya. Nah, jadi central locknya dari sini tutup, dia ketutup semua. Jadi supir memegang penuh atas keselamatan ini semua. Pin, kalau gue tutup kelihatan nggak, Pin? Kelihatan, Cok. Ya udah. Mana lebih baik. Oke. Agak ditutup ya. Jadi kan ini hujan gitu. Kita masuk interior. Nah, untuk di bagian setirnya ini dia udah palang 4 ya, udah palang 4. Sama kayak Xenia, palang 4 juga. Tapi ini bukan perbandingan antara Xenia dan Avanza ya, bukan. Kenapa gue bawa Xenia? Karena ini buat nyamain nama kembarannya aja gitu. Kalau yang generasi setelah ini kan dia palang 3 tapi segininya tebel gitu kan. Sedangkan ini benar-benar palang 4. Terus untuk bagian speedometer sama. Di sini ada RPM, ada suhu, ada speednya, di sini ada kilometer. Nah, kilometer ini kita dapat di 126.000. Dengan service record terakhir itu di bengkel resmi 120.000 ya. Nah, itu juga sebelah kiri ada bensin. Terus ada indikator mesin, ada indikator aki, oli, sama ada indikator rem tangan gitu. Nah, untuk ke sebelah kanan, kita ke sebelah kanan kecil di sini dia ada, kalau bisa dibilang ini electric mirror tapi tidak retract ya. Untuk setting kaca spion tapi belum retract. Di sini juga biasanya kan ada beberapa mobil yang pasangan itu, fog lamp yang pasangan itu tombolnya ada di samping sini ya. Tapi di unit ini Avanza khususnya ini Avanza dia beda ya. Untuk tombol fog lamp dia diputer, dia adanya di samping lampu utama. Nah, jadi di sini masih ada kesediaan untuk kalian misalnya beli casan yang USB, ya kan ada tuh casan yang USB yang kalian bisa taruh sini misalnya mau deket sama supir gitu. Tapi jangan pernah menggunakan handphone saat menyetir, apalagi amatir. Silakan tersindir. Ya guys, enggak, bukan lu guys, tenang. Lanjutin, bisa lanjut? Ya, lanjut. Oke, kita masuk ke bagian konsol tengah. Nah, di sini dia udah punya kisi-kisi AC yang udah chrome ya di tengah-tengah ini. Wah, ini mewah banget, gue aja kepengen, tapi sayangnya nih harganya mahal. Lumayan, masih member gue kocek. Terus juga di sini ada head unit yang standar ya, tapi standar ini standar bagus gitu loh. Di sini kalau kalian lihat nih ada ambient LED-nya loh di volumenya. Bener-bener nih Toyota kalau bikin head unit bagus banget. Terus suaranya juga nggak yang mengecewakan banget lah, suaranya bagus. Gitu. Di sini juga ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini akan hilang kalau kalian udah ganti yang 7 inch head unitnya. Terus di sini ada jam. Nah, jam ini di saat kalian kontak dilepas, dia akan tetap nyala. Kalau di varian yang Xenia, dia mati gitu. Ini juga ada tempat e-tol. Bisa tempat kartu di sini. Terus di sini ada pengaturan AC, ada pengaturan suhu, tapi tidak ada pengaturan untuk arah semburan gitu. Gitu. Nah, ini juga ada asbak. Asbak ini juga ada lampunya ya di asbak. Tapi agak dimodif sedikit karena lampu ini mati, jadi lampunya kita pindah. Aduh. Tapi itu lele melepuh nih. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan duit ya, ada penyimpanan. Oh ya, satu lagi di bagian kanan supir juga ada nih, biasa buat kalau saya pakai nih, bisa gue pakai bisa buat nyimpan botol, biasa botol mimi. Terus di sini nih ya, ini dia. Transmisi manual. 5 maju, R mundur, bukan racing, oke?
Di sini juga, nah ini dia nih. Ini konsol tengah nih bener-bener nih. Konsol tengah ini harganya agak lumayan ya. Jadi kalian kalau punya tolong dipertahankan sebagus-bagus mungkin. Karena nih cari copotannya harganya 700.000 bro. Soalnya Xenia gue nggak ada. Baru beli 2,5. Promosi aja. Ini ada rem tangan di sini. Ini juga ada tempat penyimpanan koin. Di sini juga nih konsol tengah lumayan dalam ya. Ini bagus. Wih. Dijual nggak ini? Nah, untuk segi kenyamanan. Untuk segi kenyamanan lagi sih. Untuk segi keamanan. Untuk segi keamanan ini udah pakai seatbelt 3 titik ya. Seatbelt 3 titik yang ininya besi, bukan yang pakai kabel. Karena gue nemu unit kedua yang gue cek itu 2011 pakainya kabel, udah kayak Katana gitu. Sedangkan Katana aja pengen punya begini, ya kan? 2011 pakainya begitu. Gitu ya. Di sini ada pengaturan ke sini. Di sini ada pengaturan wiper ya. Ada ini yang kalian bisa sentuh dia naik, terus ini yang low, ini yang medium, ini yang high, terus ini juga ada perputaran buat wiper belakang sama semburan air belakang. Ini semburan air jangan sembarang. Air belakang tuh ada semburannya juga. Nah, di sini lampu sen. Lampu ya standar lah mobil Jepang, sennya di kanan gitu. Gitu. Terus ada tambahan kita beli Bluetooth. Murah. Agak dikit. Nah, untuk di bagian penumpang kiri dia juga ada konsol box. Konsol box. Iya, konsol box bukan ya? Bukan. Ini namanya kayak penyimpanan ya. Nah, ini dia nih. Unit istimewa. Semua seperti record ada di sini. Bahkan ini Namanya siapa? nggak tahu. Bahkan garansi kaca film pun masih ada tahun 2010. Unit spesial. Terima kasih. Bekas Auto. Nah, oke gengs, karena cuacanya tidak mendukung, sorry banget kalau jadi ada 2 MC yang Satu nih ini. Ya. 2 pembawa acara. Nah, untuk bagian kedua ini, baris kedua ini dengan tinggi gue yang 165 cm dan ini posisi Bayu ya. Ya, ini masih lega banget. Terus kaki gue tuh masih bisa selanjuran tuh. Masih santai banget, masih enjoy banget. Kalau bisa buat jauh ini masih oke banget. Terus di baris kedua ini juga ada pegangan tangan. Terus ada headrest. Terus, nah ini nih yang paling penting, ada seat beltnya. Tuh. Misalnya nih, di sini ada 3 orang. Sini ada 3 orang ya. Nah, nih, yang paling terpenting di baris kedua ini ada seat beltnya. Misalnya nih, di sini ada 3 orang. Yang di tengah juga kebagian seat belt nih. Nanti dipasang di sini, klik gitu. Yang sebelah kiri juga nanti dipasang seatbeltnya ke sini, klik gitu. Terus kalau misalnya mau bawa minuman di baris kedua ini bisa banget. Di sini ada cup holder, di sini juga di bagian tengah. Tuh, udah ada lagi minumannya. Terus di sini juga ada cup holder. Gitu. Oh ya, terus di bagian sini juga misalnya panas atau gerah. Nah, di sini udah ada blowernya. Ada 3 kisi-kisi AC dengan 3 percepatan. Dan ini kisi-kisi AC-nya masih enak banget nih. Di baris ketiga ini dengan tinggi gue yang 165 cm, ini duduknya kurang begitu nyaman ya kalau menurut gue, karena dengan tinggi gue yang segini, dengkul gue juga udah mentok. Terus di sininya juga nggak ketahan nih bagian bawah paha gue. Tapi headroomnya tuh lega ya gengs. Gue nggak tahu kalau tinggi yang lebih ini. Ya kalau headroom masih sih, cuma kakinya ini sih yang nggak begitu nyaman. Ini bocor ya? Ya lanjut. Nah, tapi di baris ketiga ini disediain headrest. Jadi walaupun ya kaki tuh nggak nyaman, tapi kepala kita bisa dibuat nyender gitu loh. Set kayak gini. Enak gas? Ya lumayan lah. Ketimbang nggak ada headrest kayak nggak begitu nyaman gitu loh kalau nggak ada headrest. Kayak gini nih. Soalnya Xenia itu dia itu nggak ada headrestnya, jadi ya kurang begitu nyaman lah di bagian ketiga ini. Nah, terus di baris ketiga ini juga ada tempat penyimpanan.
Di sini cup holder, minuman. Oh iya guys, ini juga mobil ini dari tahun 2010. Ini ada kotak P3K nih gengs. Oh masih ada lagi isinya tuh. Kasa, betadine dan lain-lain. Gua nggak tahu sih kalau betadine apa udah kadaluarsa atau belum ya. Sebaiknya diganti sih. Tapi ini masih ada loh gitu. Nah terus di sini juga ada tempat penyimpanan. Oh ya, ini segitiga pengamannya ya gengs. Kalau misalnya mau ganti ban dan lain-lain ya, jangan sampai sih terjadi. Tuh ada cup holder juga. Oh ya, yang paling penting juga di baris ketiga ini ada seat beltnya. Nah jadi setiap penumpang di Avanza ini diberi pengamanan lah ibaratnya. Jadi lebih aman dan lebih safety dalam berkendara. Kalau di Avanza ini dia tuh ditutup trim cover kayak gini nih gengs. Sampai di sini juga ada tempat cup holder. Nah kalau Xenia tuh bener-bener ini tuh nggak ditutup gitu loh, sama sekali nggak ditutup. Jadi kurang rapih gitu ya. Nah tapi kalau di Avanza ini dia ditutup cover kayak gini. Oke, ini kita ke bagian belakang ya, geng. Ya, bisa dilihat hujan, jadi mengamankan kamera di dalam, gue yang di luar. Jadi untuk bagian belakang sendiri bagasinya, untuk membuka si bagasi tetap harus dari depan supir. Depan kanan itu di bawah ada yang buat bensin, sama yang depannya itu buat bagasi. Jadi kalian buka situ. Tipsnya, jangan kalian buka bagasi dari situ terus langsung kalian tutup pintunya. Pasti nih kunci lagi. Jadi kalian buka sedikit, sebenarnya agak-agak riskan bahaya sih sebenarnya aslinya. Tapi kalian buka sedikit itu kalian tutup aja gitu. Kalian buka, kalian tutup sedikit. Ini baru bisa kalian buka. Habis itu kalian tutup itu dulu gitu. Gitu. Nah, untuk luas dari bagasinya, ini bisa dibilang gede juga enggak, dibilang kecil enggak banget gitu. Dia cukup lah untuk satu koper kecil banget, tapi ya koper yang kecil di sini cukup. Tas juga bisa banyak. Ya cocok lah buat kalian yang mau pulang kampung, ini cocok banget. Bisa pokoknya. Apalagi kalian biasanya kalau Avanza itu masih ditambah roof rack di atasnya gitu. Ini juga joknya kalau kalian butuh space lebih, joknya bisa dilipat ya, tapi dia 2 kali lipat. Lipat yang pertama itu lipat bagian senderan punggung, baru kedua ini dinaikin bagian duduknya, baru dinaikin ke atas gitu. Nanti coba kita semenatikin sedikit. Nah, cara bukanya itu juga di sebelah kiri dulu. Pertama kalian dorong sebelah kiri untuk menutup yang bagian senderan. Yang kedua kalian bisa angkat yang di bawah, di tengah-tengah tuh ada kuncian, itu diangkat baru bisa. Tuh. Oke geng, nih jadi caranya gini. Di sebelah kiri itu ada tombol yang kalian tinggal majuin ke depan. Jadi ini akan turun. Nah, senderan ini udah turun. Kalau kalian butuhnya cuma segini, it's okay. Kalau mau ditaruh barang juga bisa. Nah, kalau kalian butuhnya lebih, kalian tinggal lihat tuas bagian tengah ini naikin ke atas. Nah, jadinya kalian kan bisa masukin 2 koper gede juga bisa, tas-tas juga bisa, sampai tingginya segini ya geng. Jangan menutupi kaca karena takutnya kalian udah tilang. Soalnya beberapa ada kasusnya yang kaca ini ketutup, akhirnya kalian diberhentiin, ditanya bahwa kalian bawa barang apa gitu, kenapa mobil penumpang harus dibawa barang segitu banyak gitu. Biasanya begitu. Tadi ini ada yang kelupaan dari Mas Bayu. Bye. Yoi. Jadi untuk sun visor Avanza ini, nah dia tuh kalau di bagian supir dia nggak ada kaca, tapi ada kayak tempat buat mungkin naruh sesuatu lah ya di sini. Nah ada ganjelannya gini. Tapi kalau di bagian penumpang dia ada kacanya. Tuh. Oh ya, untuk Avanza 2010 ini dia belum ada pengaturan setirnya ya. Jadi masih fix gitu, nggak bisa dinaik turunin atau tilt, dan dimaju mundurin atau teleskopik gitu, gengs. Nah, feel Feelnya itu enteng kah? sih. Nah, kalau limbung kita coba beloknya parah gitu kali ya. Mumpung sepi nih, geng. Wah. Gimana untuk penumpang? Kalau penumpang sih limbung lah ya. Limbung ya. Maksudnya ya LCV gitu. Tapi it's okay lah, masih bisa di ini ya. Masih bisa Ya, ditolerir. Ya, kita juga nggak bisa beloknya nggak terlalu patah banget lah yang mau ngapain gitu, patah-patah.
Ya, tapi yang namanya LMPV dia agak limbung. Terus oh ya, untuk tarikan bawahnya ini gigi 2. Dia masih ngasih napas banget. Power terus ada ya? Power terus ada. Ya, untuk 1300 powernya tuh ngisi terus. Padahal itu di gigi 2. Udah naik ke langsung ke 30. Terus oh ya, mungkin kita coba ke kaki-kaki ya, gengs. Ada mobil. Nah, kita coba untuk kaki-kaki ini di jalan seperti ini. Ini jalannya agak berbatu. Ya. Nah, masih oke sih. Suspensi masih ini ya, walaupun mobil data di ya, 2010 tapi suspensinya masih oke gitu. Nih jalannya tambulan-tambulan kayak gini. Ini kamera aja basic banget, tapi ini masih enak. Ya masih enak. Kita rasain. Nah, kita coba mungkin tarikan atasnya kali ya, gengs. Gimana? AC-nya dingin banget ya? Ya, untuk AC-nya ciri khas Toyota dingin. Gue nggak tahu kenapa Toyota itu emang selalu ciri khasnya sampai sekarang pun juga dingin gitu. Udah lumayan nih. Cocok ya buat pulang kampung. Cocok banget sih Buat emang. keluar kota emang. Emang kalau Avanza itu emang mobil cocok untuk keluar kota, buat pulang kampung, mudik itu cocok banget sih. Nah, tadi gue sempet jalan rusak agak kencang gitu. Nah, tapi masih suspensi masih nyaman gitu. Nah, ini di bawah nyantai gini juga masih enak banget. Tenaga ngisi terus gitu. Nah, gengs, itu dia tadi review kita tentang Avanza 2010 ini. Buat kalian yang punya Avanza 2010, boleh komen-komen di kolom komentar gimana sih melihara Avanza ini gitu. Yang terkenal dengan tidak rewel dan sangat badak bisa dibilang. Sorry banget kalau misalnya dari review kita ini ada yang kurang ataupun ada yang nggak begitu tersampaikan. Sorry banget. Karena cuaca juga Ya, kurang cuaca kondusif, tapi kurang kondusif. konten must go on gitu loh. Yes, betul. Apalagi juga sebelum ini dikasih pelanggan, jadi kita harus ini dulu. Oh ya, jadi buat kalian yang mau cari unit apapun itu, kalau kalian misalnya kalian hari biasa sibuk atau Benar. ada perluan atau sesuatu dan kalian kayaknya kalau buat nyari mobil nih butuh waktu yang panjang gitu ya. Ibaratnya nyari mobil tuh kan nyari jodoh gitu kan. Jadi Iya. kalian bisa kontak ke kami. Kalian bisa coba lihat di bagian deskripsi, situ ada nomor telepon, ada kontak kita juga di email. Kalian bisa coba konsultasi. Kita siap buat terima konsultasi kalian apapun itu. Pokoknya kalian kalau bingung udah Ya. kalian tinggal hubungin kita masalah apapun itu, tapi jangan masalah percintaan, tentang otomotif. Kalian bisa hubungin kita untuk nyari-nyari unit, kita siap kapanpun kalian butuh. Mungkin itu aja dari Mas Bayu Disokin yang megang kamera. Iya, betul banget. Kalau mau nyari mobil, emang sih namanya mobil bekas pasti ada PR. Tapi kan PR-nya itu yang kita cari tahu gitu. Jadi Apakah PR-nya itu PR yang berat atau PR yang ringan? tenang, kita pasti cariin unit-unit yang istimewa. Betul. Contohnya unit ini aja kita unit yang ke-9. Ke-9 loh, geng. Ke-9. Sebelumnya Frit unit ke-8. Coba itu. Jadi kita benar-benar nyari, Betul, apalagi betul. untuk konsumen. Kita
nggak mau mengecewakan konsumen lah. Apalagi kalau konsumen itu bisa jadi sampai repeat order, itu luar biasa. Gitu. Jangan lupa gitu. Oke, mungkin itu aja ya, Mas Bagas sudah cukup? Ya, cukup. Oke, Jadi- mungkin itu aja sekian review dari kita berdua Ya. dan editor satu biji di belakang yang komisaris dicopot. Komisaris di kumis, mungkin itu aja. Jangan lupa kalian komen, like, subscribe. Terima kasih atas support kalian semua. Salam otomotif, Otoprak. Otomotif is pride. Mantap. Abadi. Nah,